Kita mungkin hidup di era teknologi canggih. Setiap inovasi kecil dari masa lalu adalah fondasi bagi teknologi hebat di masa kini. Dahulu, menulis dokumen berarti mengetik di mesin ketik. Tidak ada tombol delete, dan setiap kesalahan harus diperbaiki dengan kertas koreksi. Tapi lihatlah sekarang. Keyboard dan laptop modern memungkinkan kita mengetik lebih cepat, bahkan dengan fitur autocorrect. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana teknologi yang kita gunakan sehari-hari sekarang ini bermula dari sebuah ide sederhana hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita? Mari kita jelajahi perjalanan teknologi dari masa lalu hingga menjadi seperti sekarang. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu, supaya kamu tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Bayangkan, dunia tanpa internet. Tidak ada Google, media sosial, atau streaming. Tapi tahukah kamu? Konsep internet sudah ada sejak tahun 1960-an dan pertama kali disebut sebagai Galactic Network. Awal mula ide Galactic Network pada tahun 1962, seorang ilmuwan komputer bernama J.C.R. Licklider dari MIT TIGI memperkenalkan konsep ini. Dalam visinya, Galactic Network adalah jaringan global yang memungkinkan komputer di seluruh dunia untuk saling terhubung dan berbagi informasi. Visi revolusioner di era 1960-an, ide ini sangat revolusioner di zamannya, saat komputer masih sebesar ruangan dan hanya digunakan oleh institusi besar. Licklider membayangkan manusia bisa saling berkomunikasi dengan mudah melalui jaringan komputer, yang mirip dengan apa yang kita gunakan sekarang. Pada akhir 1960-an, konsep ini mulai berkembang lebih lanjut dengan proyek ARPANET, yang dianggap sebagai cikal bakal internet modern. Ide Licklider menjadi landasan utama untuk membangun jaringan yang kita gunakan sekarang. Nama Galactic Network mencerminkan betapa luas dan ambisiusnya konsep ini. Licklider membayangkan jaringan yang bisa menjangkau seluruh dunia, bahkan mungkin lebih jauh dari itu. Jadi, siapa sangka, internet yang kita gunakan sehari-hari ini awalnya adalah sebuah mimpi besar yang disebut Galactic Network. Ide ini membuktikan bahwa visi besar bisa menjadi kenyataan. Mesin pencari pertama. Ketika mendengar mesin pencari, pasti yang terlintas di pikiran adalah Google. Tapi tahukah kalian, Google bukanlah mesin pencari pertama di dunia. Mesin pencari pertama bernama Archie dan diciptakan pada tahun ke-1990. Archie adalah mesin pencari pertama yang dibuat oleh Alan M. Tudge, seorang mahasiswa asal Kanada. Namanya berasal dari kata archive tanpa huruf V. Archie berfungsi untuk mengindeks nama file yang tersedia di server FTP File Transfer Protocol dan membantu pengguna menemukannya dengan lebih cepat. Berbeda dengan mesin pencari modern yang mampu mencari konten di seluruh web, Archie hanya mengindeks daftar nama file. Pengguna harus mengunduh file secara manual setelah menemukannya. Meski sederhana, Archie adalah langkah besar menuju sistem pencarian modern. Kenapa tidak terkenal? Archie terbatas pada komunitas akademik dan belum mendukung pencarian berbasis konten seperti mesin pencari modern. Selain itu, teknologi web seperti yang kita kenal sekarang belum ada saat itu. Meski sederhana, konsep Archie menjadi inspirasi untuk mesin pencari berikutnya, seperti Gopher, Veronica, hingga akhirnya Google. Tanpa Archie, mungkin evolusi mesin pencari tidak akan secepat ini. Jadi, sebelum ada Google, dunia sudah mengenal Archie sebagai mesin pencari pertama. Meskipun sederhana, perannya sangat penting dalam sejarah teknologi. Bluetooth. Tahukah kamu bahwa teknologi Bluetooth yang kita gunakan untuk menghubungkan perangkat sebenarnya dinamai berdasarkan seorang raja Viking? Ya, Bluetooth berasal dari nama Raja Harald Bluetooth Gormson, seorang pemimpin legendaris dari era Viking. Raja Harald adalah Raja Denmark pada abad ke-10 yang dikenal karena menyatukan Denmark dan Norwegia di bawah satu kekuasaan. Nama panggilannya, Bluetooth, diyakini berasal dari salah satu giginya yang berwarna gelap atau kebiru-biruan. Ketika teknologi ini dikembangkan pada 1990-an, para penciptanya ingin menciptakan standar komunikasi universal yang dapat menyatukan berbagai perangkat, seperti halnya Raja Harald menyatukan wilayahnya. Sebagai penghormatan, mereka memberi nama teknologi ini Bluetooth.
Logo Bluetooth adalah kombinasi dari dua huruf dalam alfabet runik, Hari dan B, yang merupakan inisial Herald Bluetooth. Desain ini menghubungkan sejarah Viking dengan teknologi modern. Jadi, setiap kali kamu menggunakan Bluetooth, ingatlah bahwa ada kisah seorang raja Viking yang menjadi inspirasi di balik teknologi ini. Sebuah bukti bahwa sejarah dan teknologi bisa saling terhubung dengan cara yang unik. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa keyboard kita disusun dengan tata letak QWERTY, bukan alfabetis? Faktanya, tata letak QWERTY dirancang bukan untuk efisiensi mengetik, melainkan untuk memperlambatnya. Pada akhir abad ke-19, mesin tik mekanis memiliki tombol yang bisa macet jika ditekan terlalu cepat dan berurutan. Untuk mengatasi ini, Christopher Latham Scholes, penemu mesin tik, menciptakan tata letak QWERTY pada tahun 1870-an. Tujuannya adalah untuk memisahkan huruf-huruf yang sering digunakan bersama, sehingga tombol tidak bertabrakan. Meskipun QWERTY memperlambat kecepatan mengetik pada masa itu, tata letak ini tetap digunakan karena sudah menjadi standar saat mesin tik pertama kali populer. Ada tata letak lain seperti Dvorak dan Colemak yang dirancang untuk efisiensi mengetik modern. Tetapi QWERTY tetap menjadi yang paling banyak digunakan karena kebiasaan dan kompatibilitas. Jadi, tata letak QWERTY yang kita gunakan setiap hari adalah peninggalan dari zaman mesin tik mekanis, sebuah bukti bagaimana teknologi masa lalu masih memengaruhi kita hingga saat ini. Itulah fakta menarik yang bisa kita pelajari hari ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang luar biasa dan tak terduga. Dan masih banyak yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Dan kalau kamu punya fakta menarik yang ingin kami bahas, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Explore Fakta. Teruslah penasaran, teruslah belajar. Karena pengetahuan adalah jendela menuju dunia yang lebih luas.